Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, kemarin Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada pembacaan tuntutan terhadap Habib Rizik Syihab, terhadap menantunya Habib Hanif Alatas dan beberapa yang lainnya kalau nggak salah. Dan yang menarik adalah bahwa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara 6 tahun untuk kasus swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Ini ada fakta kini judulnya gila. Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara di kasus swab RS Umi Bogor. Iya, ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Oke, nah gini dikit boleh ya. Oke, saya bacanya sebentar aja. Bukan kasus pembunuhan, bukan kasus mega korupsi uang negara, apalagi menjual aset negara. Tetapi Habib Rizik Syihab dituntut tuntutan begitu berat oleh jaksa penuntut umum atau JPU dalam kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu dituntut 6 tahun penjara. Habib Rizik diyakini jaksa menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga klaim jaksa menimbulkan keonaran. Oke, jadi jaksa yakin betul Habib berbohong terkait hasil tes swab di Rumah Sakit Umi, dan karena berbohong maka kebohongan itu menimbulkan keonaran menurut versi jaksa penuntut umum. Karenanya dia bacakan begini: menuntut supaya majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan menyiarkan berita bohong, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 3 Juni 2021. Kemudian menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik Syihab bin Hussein bin Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 6 tahun, tambah jaksa. Dalam pertimbangannya, jaksa menuding Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong dengan cara menyebarkan video yang menyatakan bahwa keadaannya itu sehat. Padahal saat itu menurut jaksa Habib Rizik terpapar COVID-19 alias virus corona yang dari Wuhan, Cina itu. Jaksa juga menuding pernyataan Habib Rizik itu adalah bohong dan tidak sesuai fakta. Video itu, kata jaksa, juga menjadi konsumsi publik karena disiarkan di beberapa media nasional di televisi dan online. Jelas bahwa terdakwa mengetahui sakit dan terpapar COVID bukan dalam kondisi sehat sehingga video yang disebarkan terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah terdakwa bermaksud menutup-nutupi. Sebaiknya terdakwa jujur menyampaikan terdakwa terpapar. Jaksa mengklaim seharusnya Habib Rizik tidak menyatakan kondisinya sehat dalam video itu. Seharusnya Habib Rizik terang-terangan membuka kondisi kesehatan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi saudara, menurut jaksa penuntut umum, Habib Rizik dalam video yang menyatakan bahwa dirinya sehat itu, satu, tidak sesuai dengan fakta alias kebohongan. Kedua, karena disiarkan secara publik, ya, maka telah menimbulkan keonaran. Nah, ini seru sekali saudara. Ya, kita baca ada berita sebelumnya ketika saksi ahli Refli Harun dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang itu, dan menurut Refli bahwa HRS tak siarkan berita bohong dalam kasus tes swab di Rumah Sakit Umi. Ini berita beberapa waktu lalu sebelum ketika Refli menjadi saksi ahli dalam persidangan tersebut, ya. Oke, ini ya kali ya. Oke, saya bacain aja. Ahli hukum tata negara Refli Harun dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan tes swab Rumah Sakit Umi dengan terdakwa Habib Rizik pada hari Rabu tanggal 15 Mei yang lalu, ya. Kehadiran Refli langsung membuat ciut jaksa penuntut umum.
yang akhirnya memilih untuk tidak bertanya kepada Refli. Jadi memang pada persidangan waktu itu mungkin penjelasan Refli dengan ilmunya, dengan pengalamannya, dengan fakta-faktanya, Refli mengatakan bla 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 bla, dan jaksa menurut fakta ini menjadi ciut sehingga tidak mengajukan pertanyaan untuk Refli. Lalu apa katanya? Dalam persidangan Refli menegaskan Habib Rizik tidak bisa disebut menyiarkan berita bohong dalam kasus tersebut. Menurut Refli, Habib Rizik tidak bisa disebut menyiarkan berita bohong dalam kasus tersebut. Apa alasannya? Pertama, Habib Rizik bukan insan penyiaran. Dia tidak menggunakan media penyiaran. Kalaupun pernyataannya itu dimuat oleh orang lain yang memuatnya, bukan dia. Tentu saja Habib Rizik bukan insan penyiaran, dia bukan wartawan, dia tidak bekerja di media yang menyiarkan berita baik secara elektronik, televisi, online, atau berita cetak, entah majalah, koran atau apa sebagainya, atau berita-berita yang bentuknya segala macam lah disiarkan. Tidak. Kata Refli, itu tidak termasuk kategori penyiaran. Karena memang Habib Rizik tidak menyiarkan apa-apa. Kalaupun kemudian menjadi viral, jadi konsumsi publik seperti tuduhan jaksa, itu disiarkan oleh pihak lain. Oke? Kemudian kedua lanjut Refli, tidak jelas apakah pernyataan Habib Rizik menimbulkan keonaran atau tidak dalam kasus swab tersebut. Anda tahu, kita tahu semua bahwa jaksa ngotot bahwa kebohongan Habib Rizik tentang status kesehatannya itu yang terkait dengan hasil swab di Rumah Sakit Umi telah menimbulkan keonaran. Jangankan Refli Harun yang pakar hukum tata negara itu, kita yang awam aja nanya keonaran yang mana yang disebabkan karena berita Habib Rizik sehat-sehat saja. Keonaran yang mana gitu loh. Coba ditelusuri, buka googling, searching segala macam, kita berselancar di dunia maya, cari berita-berita. Begitu Habib Rizik mengatakan saya sehat, alhamdulillah, bla 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 bla, tidak covid, bla bla bla, terus ada keonaran gitu. Yang mana tuh, coba tuh keonarannya ya? Makanya kata Refli tadi, karena keonaran itu haruslah sesuatu yang objektif. Katakanlah ada ahli yang mengatakan seperti kerusuhan 1998. Itu keonaran, kata Refli. Kalau cuma perdebatan antara orang yang demo, itu bukan keonaran. Kalau cuma perdebatan antara orang yang demo, kata Refli, itu bukan keonaran. Iyalah. Onar itu apa sih? Coba deh, onar buka kamus besar bahasa Indonesia ya. Onar itu apa sih? Ribut. Apalagi onar tuh ribut, ricu, apapun. Pokoknya onar lah, ribut gitu loh. Dan kita tidak mendengar, tidak membaca, tidak mengetahui ada keributan pasca Habib Rizik menyatakan bahwa dia sehat. Saudara sekalian, apa yang disampaikan dituntut oleh jaksa penuntut umum sekali lagi menunjukkan ada nafsu besar kekuasaan untuk memenjarakan Habib Rizik dengan lebih lama. Anda bisa bayangkan nggak, tuntutan 6 tahun penjara itu disampaikan kepada Habib Rizik yang cuma diduga berbohong, diduga itu akan menyebabkan keonaran. Kenapa saya katakan diduga? Karena itu hanya versi jaksa penuntut umum. Dan kalaupun iya, gitu loh. Kalaupun iya Habib berbohong, kalaupun iya itu menimbulkan keonaran, maka pertanyaan keonaran seperti apa? Bakar-bakaran, kampung dibakar gitu, gereja dibakar gitu, mall dijarah gitu, kan nggak ada. Sebatas paling top seperti kata Refli, hanya sebatas perdebatan orang demo. Itu apa itu keonaran gitu loh. Tapi whatever itu semua, itu sekali lagi menunjukkan bahwa memang ada nafsu besar dari kekuasaan yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum untuk memenjarakan Habib lebih lama lagi. Dan seperti dalam pembukaan berita tadi bahwa Habib tidak mengkorupsi, bos, tidak korupsi uang negara. Habib tidak menjual aset negara, tidak membuat perusahaan bangkrut dengan utang puluhan triliun karena menerima gaji ratusan juta tanpa berbuat apa-apa, ya kan, seperti yang dialami oleh para komisaris BUMN itu kan.
yang para relawan itu orang-orang yang berjasa pada Jokowi ketika Pilpres 2014, 2019, bahkan ketika gubernur, itu semua dapat balas jasa berupa jabatan komisaris dengan gaji ratusan juta yang pada saat yang sama perusahaannya rugi begitu sangat besar. Habib Rizik juga tidak menyimpan dan mengedarkan narkoba, tidak mengimpor atau membuat narkoba yang merusak anak-anak muda bangsa kita. Tidak. Habib Rizik juga tidak mengangkat senjata, tidak melatih laskar untuk berperang melawan pemerintah. Tidak ada. Tapi tuntutannya 6 tahun penjara. Bayangkan seorang koruptor besar semacam Joko Chandra saja cuma dituntut 4 tahun penjara. Yang merugikan rakyat Indonesia begitu besar, triliun rupiah, cuma 4 tahun penjara. Bahkan Samsur Nur Salim mendapatkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Kasusnya close dengan dalih untuk memberikan kepastian hukum, karena selama 2 tahun kasusnya mangkrak, tidak kunjung tuntas. Kan gila ya, sampai ada bilang kalau kamu mau punya duit banyak, kamu korupsi, kemudian kamu korupsi yang banyak ke luar negeri, setelah 2 tahun baru pulang, nanti akan diberi SP3 karena untuk memberikan kepastian hukum. Jadi saudara, kembali ke soal kasus yang Habib Rizik tadi, memang itu baru tuntutan. Nanti kita akan mendengar bagaimana majelis hakim menjatuhkan vonisnya. Tentu saja kita semua orang-orang berakal sehat, bernurani ya, orang-orang yang apalagi yang memang ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik di masa depan, berharap, berdoa gitu ya, bahwa nanti hakim akan memutuskan dengan penuh keadilan, akan menggunakan nuraninya, menggunakan akal sehatnya gitu kan, menggunakan keilmuannya, bisa berlaku adil, karena putusan hakim selalu mendasarkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Itu bahaya sekali, bayangkan kalau berbohong, bertindak tidak adil, zalim, tapi dengan atas nama Tuhan, wih, ngeri sekali. Itu maksud saya kalau kita percaya kepada akhirat. Kalau Anda semua para hakim percaya, punya agama yang percaya pada akhirat. Jadi meskipun itu baru tuntutan, meskipun nanti kita akan menunggu vonis dari majelis hakim, tapi tuntutan jaksa yang 6 tahun penjara itu benar-benar menunjukkan adanya nafsu besar, keinginan yang sangat besar, kekuasaan untuk memenjarakan Habib Rizik lebih lama. Pada 2 kasus pertama, kasus kerumunan di Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung, Habib hanya didenda 20 juta, subsidi 5 bulan kurungan. Pada kasus kerumunan di Petamburan, Habib divonis 8 bulan penjara. Ini yang menyebabkan setelah jaksa penuntut umum menyatakan banding, maka tim pengacara Habib pun menyatakan banding, tapi hanya untuk kasus Petamburan. Pertimbangannya untuk pasal yang sama, ketuduhannya, untuk majelis hakim yang sama, untuk kasus yang hampir serupa, tapi hukumannya berbeda. Ini tentu juga layak untuk dicermati apa sesungguhnya yang terjadi. Saudara, itu yang kita bisa tangkap dari tontonan penzaliman, penguasaan terhadap Habib Rizik melalui sidang-sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana ujungnya kita lihat berikutnya, sambil terus berdoa bahwa para hakim akan diberikan kekuatan dan keberanian untuk memutus secara adil, mengedepankan kebenaran, mengedepankan nurani, akal sehat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.